Kita kembali lagi dengan Pak Rija dan kami ingatkan lagi bahwa tayang kita bisa dilihat nanti di YouTube Banjarmasin Post News Video, di Facebook Bipos Online dan di Instagram Banjarmasin Post. Oke Pak Rija, ini selain baliho ya, selain baliho kemudian biasanya masalah money politik, masalah uang ini kan memang jarang terlihat tapi baunya ada lah kasarnya gitu kan, hampir semua. Dan uang ini kadang-kadang kita agak susah. Misal nih Pak, kita langsung Pak Rija. Biasanya kan alasan mereka begini. Misalnya ngumpulkan warga nih, ngumpulkan warga misalnya di suatu tempat. Kemudian ini kan misalnya Pak dari peserta, Pak ini kayak apa nih kami menuju ke sana. Transport lah. Kami kada punya duit. Nah, lawan hari ini kami begawi. Begawi biasanya aku begawi ini 50.000 pang sehari. Tapi kalau pian hendak misalnya sosialisasi ulun datang aja minimal segitu. Ternyata dibayar jar yang si caleg yang bersangkutan. Aku ganti 100.000 malah gitu lah. Nah, ini bisa nggak dikategorikan itu money politik gitu loh Pak? Misal gitu loh, seperti itu halnya kan. Ya. Jadi sebenarnya terkait ada pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka. Pertemuan terbatas. Jadi ada bahasanya mereka transportasi. Tapi itu juga ada diatur nanti di PKPU berapa batas minimalnya. Batas minimalnya. Dan itu hanya terkait transportasi. Kata-katanya transportasi lah. Ya, bahasanya transportasi, bukan uang harian. Ada nggak kata-kata lain misalnya selain transportasi ada? Misalnya akomodasi mereka misalnya atau bagaimana? Ya. Umumnya sih seperti itu ya. Cuman banyak. Tapi ada batasan lah, misalnya cuman misalnya 50.000 sehari, tahu-tahu dijulungi 500 kan ini agak mencurigakan juga Bang kan. 10 kali lipatnya asik juga Bang ini. Berarti misalnya 50 dijulung 100 atau berapa itu atau 50 pas mungkin masih ada aturannya lah. Dan setiap kali ada kegiatan kan pasti ada surat kan ke Bawaslu. Ada juga tetap biasanya lah. Bawaslu langsung menanyakan. Ada nggak uang transportasinya? Ada uang akomodasinya? Ada Pak berapa? Nanti ketika ada dibagi-bagi, kita bilang ini berapa dibaginya. Kalau itu di luar dari batas ketentuan, tapi ada ketentuan itulah. Ada ketentuannya Pak. Nah, jadi artinya tidak kaku lah. Ya, kada maksudnya kayak apa nih? Aku nih hendak menjulungi duit salah, kada dijulungi, kada ada peserta yang datang gitu kan. Makanya ruang abu-abu kalau bahas ruang politik abu-abu. ini. Betul. Apakah itu money politik? Ya aku ini kan bahasanya mengiau aja bahasanya. Iya. Jadi kan semua orang ketika dia tertuduh akan mencari pembenaran. Ya, mencari pembenaran juga Bang. Tapi bujur juga di satu sisi kan kalau memang itu mereka istilahnya memang betul diganti gitu kan, ongkos ojeknya misalnya ada kan, bujur acil misalnya. Nah kemudian kalau misalnya ini kan sering juga terjadi kita beberapa 5 tahun, biasanya 5 tahunan ini kan terjadi. Misalnya kemudian kita membawa menyiapkan makanan kotak misalnya. Setelah kotak misalnya kemudian di situ kan ada ini belum sebenarnya belum masa sosialisasi misalnya kan, ternyata situ ada sudah gambar mereka begitu loh misalnya. Kemudian biasanya kan ada gelasnya yang ada gambar orangnya gitu loh. Nah ini kayak apa nih misalnya kan diri ya. Ini kayak apa nih modelnya juga? Apakah money politik atau money makanan ya? Itu bagaimana juga aturannya gitu loh. Jadi PP itu alhamdulillah Banjarmasin belum menemui ya untuk sosialisasi. Biasanya sudah mendekati biasanya. Biasanya tuh mendekati pasti banyak kan. Jangan gunting kuku aja bisa nama. Tapi untuk yang ini mungkin belum ya. Belum, ini belum ini. Di baliho ini baliho nih biasanya sosialisasi kan masih. Tapi itu kan kalau dulu itu pernah kejadian di tahun 2019 waktu saya jadi panwascam ya. Tapan belum segala macam tapi sudah ada citra diri. Adalah kita kisahnya. Ada lah bahasanya kan. Nah, melapor kan kita ke atas. Nah, lalu dipanggil orangnya. Tapi kan dipanggil dalam artian hendak membawa betamuan sosialisasi bahwa ini belum buai. Nah, dan alhamdulillah calegnya mau gitu. Nah, nggih Pak Ilun salah. Nah, tinggal ya tadi pendidikan politik itu memang harus sering digalakkan oleh partai politik ya. Karena memang salah satunya untuk mencerdaskan si caleg juga nanti mampu mencerdaskan si pemilih. Jadi supaya kada zong lah milih. Iya, jangan memilih. Ini kan kebanyakan yang berbahaya itu kan sebenarnya hampir mendekati pemilihan. Si pemilih ini kada tahu belum gitu loh. Sampai parak bilik sudah jaga kita tuh kan
Pian memilih apa juga nih? Kada tahu aku lagi. Nah ini kan ini yang berbahaya nih. Kalau yang sudah dari awalnya kan gampang nih biasanya. Aku memilih untuk kota ini, provinsi ini, provinsi pusat ini. Nah, yang kada punya pemilih ini kan yang biasanya lebih rawan mereka. Nah ini gimana ini antisipasi Bawaslu sendiri nih Pak? Ini kan biasanya pian kada ada pemilih kan, namun pian kada ada pemilih, nih ada dana lah ibaratnya pian, tapi pian istilahnya ulun kada pang ini money politik, cuman ini uang gesan pian aja berjalan ke situ misalnya kan kasarnya. Ini kayak apa nih kita mengantisipasinya juga ini? Biasanya itu terjadi di pemilih-pemilih baru ya. Mereka mungkin baru tahu lah atau baru pertama kali lah mencoblos dalam hidupnya kan. Nah, mereka juga baru mulai merasakan bahwa memilih pemimpin dengan cara mencoblos kan. Ini baru pemain baru biasanya. Tapi biasanya di TPS itu kalau sampai yang ada kasus tadi lah ya, biasanya kan di depan ada TPS itu biasanya ada nama, ada visi namanya. misinya kan juga. Nah, biasanya kami selalu menyarankan Lihat dulu ya. Kami juga kada bisa menyambat itu sarapian Iya. Yang penting kan mencoblos. Nah, ini kan agak bahaya. Jika dikira Bawaslu kada peduli ya. Peduli. Makanya biasanya kami selalu menyambat dengan pengawasan. Makanya kami juga sering sekarang kami punya program namanya Bakul ya, Bawaslu Kunjungan Sekolah. Nah, ke sekolah ada aja. Nah, itu terkait dengan pengawasan partisipatif dan pemilih baru. Nah, salah satunya kami menyampaikan bahwa buhan pian nanti pada saat di tanggal ini umur pian sudah cukup. Nah, kalau pian hendak memilih, pastikan dulu lihati di sosial media itu orangnya bujur kada ini. Kayak apa perilakunya, visi misinya apa, baik kada gasan perubahan gasan di wadah kita nih. Nah, itu lebih kepada itu kami untuk pemilih baru ya. Ya, pemilih baru ini agak rawan nih juga. Agak rawan. Sama juga pemilih pemula lah bahasanya. Pemula. Kalau pemilih baru kan orang yang pensiunan. Misalnya ini pemula hanya pertama sama sekali pada tua sudah senior sudah mengerti dah tuh padanya. Makanya kita juga sering kan itu juga untuk mengimbangi kegiatan-kegiatan KPU yang sering goes to school kan terkait tentang apa namanya pengawasan partisipatif. Nah makanya kami juga melakukan itu. Artinya kalau dua item ini benar gitu loh, calegnya benar, ya tadi pemilu di Banjarmasin, insya Allah kita doakan tadi aman, damai, sejuk lah, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh kita semua lah di Banjarmasin. Oke. Pak Rija, ini agak menarik juga. Ini kan selama ini orang lebih banyak baliho lah. Nah, kalau untuk pemilih pemula khususnya untuk Gen Z lah, itu ada pemain baru. Nah, ini biasanya mereka kan lebih condong di media sosial. Karena main di media sosial. Nah, ini kan untuk media sosial, ini kan biasanya pengawasannya ini kayak apa nih kita nih? Karena kan ada banyak media sosial kan, ada Instagram, ada Twitter, ada WhatsApp dan lain sebagainya. Ini bagaimana sendiri kita mengawasi ini? Kan ini menyebar nih kan di dunia maya ini, tapi rame nih kan. Nah, ini bagaimana pengawasannya juga ini, Pak? Yang paling penting adalah satu ya, bahwa di media sosial ini kan rawan akan berita bohong ya, hoax dan segala macam ya. Sebagainya. Dan setiap caleg pun pasti punya akun resmi. Maka Bawaslu akan ada di sana untuk mengawasi akun resminya. Nah, gimana yang nggak resmi? Nah, itu biasanya kami Bawaslu RI itu selalu kerjasama dengan Kominfo terkait take down. Apalagi yang tentang hoax ya. Nah, terkait tentang hoax ini juga kan kita sulit ini menampung, hilang satu tumbuh seribu. Makanya recheck lah sebelum kegocek kan kalau dari Bawaslu. Jadi jangan sampai termakan bualan di awal. Nanti kegocek atau isu-isu misalkan ini caleg nih memberi duit ya. Padahal yang dibari kan kuitannya juga tapi dipotong. Nah, memberi duit banyak banget. Kayaknya bininya jual. Itu bahayanya. Apa maulah konten sengaja kan khusus gitu lah kan. Memang media sosial memang berpengaruh besar. Tapi kalau untuk si caleg sendiri ini kita bicara caleg lah. Bicara caleg atau mungkin kepala daerah itu mereka akun mereka sendiri nanti kayak dilaporkan. Iya, dilaporkan. Berapa banyak nih? Satu aja. Terverifikasi itu nanti. Tapi kalau mereka meminta dengan orang lain, Bang, bisa lah. Misalnya nih keluarganya misalnya atau bininya atau anaknya. Ini Ikem mainakan istilahnya. Cuman ampun ini sudah terverifikasi kan. Cuma Ikem nggak ada. Nah, ini kayak apa nih kita misalnya atau melihatnya. Oh, ini kelihatannya ampun bininya atau ampun anaknya kayak apa ini kita memverifikasi lebih lanjut nih. Jadi dia tuh biasanya kan kalau ada algoritma lah biasanya kalau kayak di Instagram dan segala macam kan ada algoritma. Nah, itu memang di Bawaslu ketika
itu terjadi, memang tuh sulit kan? Ya. Nah, yang memposting siapa, Yang kejadiannya posting siapa, apabila, ini lalu kan. bisa dihapus kan Bisa segala macam. dihapus, Sudah tumbur gitu nah, Ya. hanya terlihat Ini pas terlihat. sudah kita hendak gawi hilang. Nah, ini kan Memang itu susah. Bang, salah satu tantangan pengawasan tuh ke depan ya tadi dengan sosial media itu memang adalah salah satu tantangan paling besar Bawaslu. Karena kan kalau baliho kita kau melihat, menaikkan kau minta bantuan menurunkan kawa gitu. Nah, kalau di media sosial ini kan agak itu kalau akun sendiri mereka ngirim satu-satu tuh untuk per media sosial lah. Ya, Misalnya di media Facebook sosial. mereka satu gitu, di Instagram mereka harus itu ke KPU kan, dan itu nanti diverifikasi oleh KPU. Bawaslu sendiri nanti mereka tugasnya mengawasinya di situ. Kami punya tim, punya tim tim. yang khusus untuk di media sosial itu. Nah, makanya terkait misalkan ada hoax segala macam, kami bisa berlapor langsung ke Kominfo untuk ini take down. Iya. Pak ini ada hoax. Karena nih. intinya kan di Kominfo nih kan, kita ini kan bisa men-take down-nya kasar. Iya, karena kami kan udah bisa. Dan itu kan lain wewenang. Keahliannya lain kan. Kalaupun kami diberikan kewenangan untuk men-take down, Kan ada keahlian melanggar aja. aturan Melanggar juga. Iya, ini lain gawe ini kan. Iya, Betul. Ini kalaunya misalnya ini kan bukan hanya caleg nanti kan, Ya, ini kan kepala daerah kan nanti juga ke pemilihan wali kota, pemilihan bupati, pemilihan gubernur kan, kemudian presiden juga. Ini kan akan banyak nih gawiannya Bawaslu sendiri. Tapi kalau untuk di Bawaslu sendiri selain ini kan pengawasan, kita untuk edukasi sendiri bagaimana nih? Edukasi kan artinya sosialisasi, kemudian bahwa agar masyarakat lebih banyak dilibatkan, ini kayak apa nih kita nih? Pertama, kami itu lebih sering menggunakan pengawasan partisipatif ya, karena pengawasan partisipatif ini lebih fleksibel. Nah, salah satu contoh kayak Bawaslu Bakul ya, Bawaslu kunjungan sekolah. Habis itu setiap kali ada kegiatan kami bisa mengundang masyarakat luar, nah ataupun akademisi lewat media perantara. Sosial media. Itu juga salah satunya. Memang tadi selalu ada harapan lah nanti untuk menarik bahwasanya ayo lah kasih 14 Februari itu bukan hari kasih sayang lagi, tapi hari kasih suara. Hari kasih suara, betul. Hari kasih suara. Nah, ayo supaya benar-benar kita ini nih kada sia-sia tuh orang mencetak. Iya, betul. Negara mengeluarkan dana itu kada sia-sia. Nah, salah satu programnya Bakul, habis itu pengawasan partisipatif. Nah, kami juga sering dengan mahasiswa itu mengundang ke kantor atau kami yang berkunjung mahasiswa acara ke sekolah, ke fakultas bagiannya. Kami juga sering bikin kegiatan pemilu damai, menghadiri kegiatan pemilu damai dengan Polres. Nah, itu salah satu bentuk upaya dan ikhtiar Bawaslu. Pertama adalah untuk memberikan salah satunya lah sedikit lah tentang partisipasi Bawaslu untuk memperbanyak orang untuk lebih partisipasi supaya golputnya kurang lah kan. Nah, kalaunya untuk ini dari pengalaman Pian di Panwascam juga pernah nih kan. Nah, biasanya kasus-kasus yang lumayan menonjol khususnya menjadi tugas Bawaslu sekalian di dalam Pileg maupun Pilkada nanti, itu biasanya kasus-kasus yang kayak apa sih yang biasanya yang umum yang mendominasi lah biasanya atau yang ini agak rawan masalah ini biasanya apa nih yang Pian pengalaman kan? Sepengalaman dulu waktu di Panwascam ya kan? Panwascam aja Bang pengalaman ini. Tapi kan itu Pian di lapangan lah dulu kan sebenarnya. Dan secara umum ya. Secara umum biasanya yang rawan tuh paling rawan tuh adalah money politik. Money politik lah. Itu dulu kita kenal serangan Pajar. Serangan Pajar hilang. Sekarang serang terus. Serang terus jadinya kada lagi serangan Pajar. Yang kedua adalah orang yang tidak terdaftar di DPT, tapi menggunakan halimanya. Bapak hendak mencoblos presiden aja, saya 4 juan coblos DPD. Nah, itu kan kerawanan juga di TPS. Banyak KPPS pada saat itu tuh sudah kami pastikan. Kalau orang pakai L5 tuh pastikan apa aja yang bolehnya untuk coblos. Nah, itu kerawanan kedua. Kerawanan ketiga adalah logistik. Logistik membawa inilah. Membawa. Habis itu juga keamanan TPS, karena kan angin ribut. Kayaknya kemudian membawanya nantilah misalnya ke tempat yang jauh, logistiknya kayak apa, kemudian kayak apa keamanan kehujanan apa dan sebagainya. Apalagi ini kan tahapan kita beririsan kan antara Pileg
dan pilkada. Dan ini kan 2 November kan mulai nih pilkada. Pilkada pulang ngurusin itu pulang nih. Ngurusi DPT pulang nih, bagian PPK kan. Nah itu ya tadi. Tapi Bawaslu tidak mengeluarkan hal itu karena itu adalah sudah jadi satu keputusan aturan, maka Bawaslu akan bekerja sesuai dengan tupoksinya. Tadi terkait kerawanan tadi yang paling jelas adalah money politik, dan itu lawan kita semua lah. Ya betul. Bahwa money politik itu tuh pertama bisa merusak apa jero orang tuh perpecahan lah antar bangsa. Nah, gara-gara duit, tapi kita bisa memilih orang yang bahasanya tidak mumpuni lah. Lalu dipilih gara-gara duit itu aja. Jadi kalau itu kada sesama antar partai, tapi di dalam partai pun bisa berbahaya juga ini. Karena sama-sama caleg. Sama-sama caleg itu yang bahayanya. Itu tadi yang kada berduit Bang kayak apa? Kayak apa ini yang ini kan bahaya juga kan istilahnya. Kami ini kan ada berduit, Nah kayak apa ini kan bisa jadi mudah-mudahan bukan visi misi lagi yang dijual. Visi misi lagi yang dijual ini. Ini memang paling rawan lah. Nah ini untuk mengantisipasinya ini sendiri kayak apa nih kita nih? Kan yang Pian tunjukkan biasanya untuk money politik, kemudian yang penetapan DPT dan lain sebagainya. Ini biasanya kayak bagian Pian. Kalau DPT kan kami ada namanya pengawasan melekat ya. Kalau untuk money politik udah jelas, kita selalu menggunakan pengawasan partisipatif. Selalu mengajak masyarakat kalau mau memilih, kalau jar bahasa orang ambil duitnya tapi jangan coblos orang itu salah. Bisa lah jangan ambil duitnya. Tapi pahami dulu nih orang kayak apa karakternya. Hendak dipilih aja harus menyogok Pian. Artinya kan kada baik tuh. Kayak apa ini kalau jadi pimpinan? Jadi pemimpin kita. Bahasanya kan kayak itu. Yang kedua adalah DPT. Kami menggunakan pengawasan melekat. Biasanya KPO kemana? Kan kami ada tim sampai ke tingkat pengawasan desa. Untuk kami pengawasan melekat, memastikan bahwa data itu tuh kada hilang, data itu kada bertambah. Jadi sesuai dengan apa yang ada tertera data itu tuh. Jadi misalkan ada 400 ya 400. Tidak kurang. Bisa kurang bisa karena orang itu pindah. Tapi kada banyak juga. Tapi kada banyak. Kecuali bencana alam matian. Nah itu juga jadi masalah ketika terjadi penggusuran. Penggusuran bisa. Bawaslu turun tuh. Ini kemanaan manusia? Kemana karena TPS-nya gini diandak di mana? Walaupun tuh jarang di wadah kita, tapi tetap ada. Tetap ada. Contoh kayak di mana Benua Anyar. Oh iya betul. Ada, cuman tuh KPU sudah memastikan bahwa ini nih bukan rumah yang terpindah ini nih kan digusur karena memang lain ampunnya dan ini sudah diteliti lain penduduk situ juga lain penduduk situ juga karena ada KTP-nya katanya kelihatan makanya sekali ditelisik lain orang situ juga. Kalau orang situ juga mungkin baru dibantu lah. Itu Bawaslu peran juga kita di situ lah jadinya lah. Kami malah lebih memikirkan itu karena kan satu hak suara saja hilang itu kan adalah salah satu kegagalan Bawaslu karena kan kami menjaga sarana orang kan untuk mendapatkan hak pilihnya. Jadi Bawaslu memastikan itu satu itu bisa jadi perkara bagi kami dan kami akan memperkarakan itu kalau itu hilang karena terkait setiap orang yang memenuhi batas umur ya kan ada syaratnya yang mendapatkan hak pilih maka akan kami jaga. Jadi malah kita berusaha malah lebih banyak lagi dari perkiraan kita nih lah pemilihnya lah. Jangan sampai berkurang nih termasuk kemunduran kita kan misalnya gitu lah. Kalaupun kurang apa? Kurangnya di mana? Kurangnya di mana? Harus ada penjelasan, harus secara rinci. Ada evaluasinya juga nih kita nih lah. Dan itu kan berkala kami. Makanya setiap kelurahan-kelurahan kalau sudah selesai Pak, kami sudah selesai pencocokan dan penelitian. Nanti ada laporan naik ke atas. Nah, ketika itu sudah selesai, yang mana yang belum dicoklit? Yang ini kenapa belum dicoklit? Coba datangi dulu, konfirmasi dulu dengan KPU. Betul. Kenapa ini belum dicoklit? Orangnya kada dapat. Kapan hendak dicoklit? Itu harus jelas. Karena kan data itu yang memverifikasi KPU bukan Bawaslu. Betul. Nah, tapi Bawaslu di situ mengawal dan menjaga memastikan. Biasanya itu kan tugas KPU nih sebenarnya. Jadi PGMP tetap mengawal kan lah. Jadi biasanya ada kan orang karenanya RT nih. Nih wargaku semua ya checklist saya seberapa gitu nah. Tapi kan dari Bawaslu kadang kayak itu sistem kerjanya. Pian turun Pak. Lihati dulu bujur kan warga Busia, warga Pian nih. Nah, sampai segitunya effort Bawaslu untuk memastikan untuk mengawal dan menjaga hak pilih. Betul. Oke. Pak Rija ini tidak terasa hampir 1 jam kita. Mungkin di akhir waktu ini mungkin ada closing statement dari Pak Rija ini. Jadi saya Muhammad Fahri Janur, Ketua Bawaslu Kota Banjarmasin, ingin mengajak ya seluruh masyarakat terkhusus wilayah Kota Banjarmasin untuk selalu menjaga kondisivitas pemilu tahun 2024
Nah, pilihlah pemimpin yang sesuai dengan hati nurani. Jangan tergiur dengan uang, jangan tergiur dengan janji-janji manis, tapi dari hati nurani masyarakat. Saya juga berpesan kepada rekan-rekan kami juga di penyelenggara KPU agar tetap menjaga integritasnya, jangan tergiur dengan janji-janji manis caleg-caleg yang tidak bertanggung jawab, tetap tegak lurus terhadap aturan. Semoga kita sehat ya, bugar sampai habis, karena kegiatan 2024 adalah pesta kita semua. Pesta harus kita rayakan dengan riang dan gembira. Jangan ada pesta menjadi terpecah belah ya. Akhir kata saya mengucapkan dengan tagline Bawaslu, bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu.